Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kalau kemarin kita udah selesai membahas tentang statistik deskriptif, terus ada terminologi juga di awal. Sekarang kita masuk ke peluang dan distribusi peluang ya. Nah, yang pertama peluang. Jadi peluang ini merupakan bagian penting dari matematika yang merupakan kebutuhan dasar statistika, sering dipakai juga di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oke. Nah, peluang ini merupakan dasar logika ketika kita mau menarik kesimpulan tentang populasi ya. Jadi kita mulai dari identifikasi awal, tabel, grafik, pemusatan dan lain sebagainya dengan statistik deskriptif, kemudian kita ambil kesimpulannya tentang populasi, jadilah statistika inferensial. Nah, semua ini dasar logikanya adalah dengan menggunakan konsep peluang atau probabilitas. Nah, ini ada beberapa bagian yang akan kita pelajarin. Jadi ada tentang eksperimen, ruang sampel, dan kejadian, penentuan peluang, terus hubungan dua peristiwa dan hukum-hukum peluang. Kemudian ada peluang bersyarat. Nah, peluang peristiwa itu merupakan peluang peristiwa ya, suatu bilangan yang menunjukkan besarnya kemungkinan. Jadi si peristiwa itu kemungkinan terjadinya itu berapa besar, bilangannya itu ditunjukkan dengan peluang ya. Nah, contohnya peluang mahasiswa lulus mata kuliah statistika dasar adalah lebih dari 70%. Artinya bahwa dia relatif besar kemungkinan lulusnya gitu. Nah, konsep peluang ini sendiri berkaitan dengan pengertian percobaan ya. Jadi percobaan itu di dalamnya proses yang dihasilkan itu nanti endingnya menghasilkan data mentah kalau kita melakukan percobaan. Jadi percobaan itu ingat bukan hanya yang dilakukan di lab atau di lapangan ya. Biasanya kita kalau dengar kata percobaan itu kan oh berarti ini di lab, padahal sebenarnya enggak. Terus hasil percobaan itu tidak pasti, artinya apa? Kalau diulang pada kondisi yang sama bisa jadi hasilnya berbeda. Misalnya ngelempar dadu dalam keadaan yang sama tanpa ada pemberat di dadunya, begitu saya ngelempar kan hasilnya nggak pasti, nggak harus satu terus, tapi bisa jadi keluar mata dadu yang lain gitu. Kemudian prosedur dijalankan dalam kondisi tertentu. Prosedur dijalankan dalam kondisi tertentu bisa diulang sebanyak n kali dalam kondisi yang sama gitu ya. Terus berbagai hasil yang teramati dengan dicacah atau diukur. Jadi kalau dicacah itu nanti dapatnya yang diskrit hasilnya, kemudian kalau diukur dapat hasil yang kontinu. Ini sebenarnya udah di awal-awal kemarin ya di terminologi. Contohnya saya ngelempar sekeping mata uang logam satu kali, hasilnya bisa kemungkinannya kalau nggak muka belakang kan ya, maka si M atau muka dan B belakang ini adalah titik-titik sampelnya, dan M dan B keduanya ini ada dalam ruang sampel. Ruang sampel itu jadi apa sih? Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kayak tadi kita ngelempar koin mata uang logam, berarti kemungkinannya apa? Bis kalau nggak muka belakang, semuanya kita himpun dalam satu himpunan. Nah, himpunan itulah yang disebut ruang sampel. Biasanya notasinya kalau nggak S dipakai T. Titik sampelnya apa? Berarti titik sampel itu adalah tiap hasil yang ada dalam ruang sampel atau elemen-elemen yang ada dalam anggota yang ada dalam ruang sampel. Nulis ruang sampel bisa macam-macam. Kalau unsurnya berhingga, titik sampelnya bisa didaftar aja, dibuatin pakai kurung siku, dipisahkan dengan koma gitu ya. Terus tapi kalau dia tidak berhingga, maka lebih mudah dituliskan dalam bentuk pernyataan atau dengan menggunakan aturan. Misalnya kalau yang kalian sering lihat waktu SMA, S adalah suatu himpunan X, di mana X-nya adalah himpunan kota di dunia yang penduduknya lebih dari 1 juta. Karena kita nggak mungkin ngelis, nggak bisa didaftar dan dipisahkan koma tadi susah karena dia ada banyak kan ya. Nah, kemudian contoh lain, percobaan pelemparan mata uang logam, peluangnya kan muka dan belakang gitu ya. Nah, sekarang jika pelemparan pertama muncul muka, jadi kalian ngelempar koin nih. Oh, ternyata muncul pertamanya itu adalah muka. Nah, kalau yang muncul muka, maka kalian lempar lagi koin pada pelemparan kedua. Tapi kalau munculnya belakang, maka yang kalian lempar adalah dadu. Oke. Maka kita mencari nih ruang sampelnya di mana, titik sampelnya apa aja. Jadi kita percobaan koin. Jadi hasil pertama kalau muncul muka dan kalau muncul belakang. Ketika muncul muka, maka kalian lempar koin lagi kan, kemungkinannya muka dan belakang. Ketika muncul belakang, yang kalian lempar adalah dadu, maka kemungkinannya mata dadu 1 sampai 6. Maka titik sampelnya adalah muka-muka, muka belakang, belakang 1, belakang 2, belakang 3, 4, 5, 6.
gitu ya. Jadi titik sampel ada 8 yang ada dalam ruang sampel. Jadi inilah ruang sampelnya, dibuat dalam kurung, dipisahkan dengan koma karena masih memungkinkan berhingga. Nah, sekarang kita masuk ke istilah selanjutnya, ada himpunan bagian. Ini ngomongnya kecepatan supaya videonya nggak terlalu panjang, jadinya nggak buffering. Karena ya oke. Himpunan bagian. Misal kita punya S pelemparan 2 kali mata uang logam. Jadi mata uang logam tadi kita lempar 2 kali, berarti kan kemungkinannya awalnya muka sama belakang doang kan ya. Pelemparan kedua muncul muka sama belakang, muncul muka sama belakang. Kayak tadi persis. Jadi ruang sampel kita adalah S, himpunan yang berisi MM, MB, BM, dan BB. Kemudian muncul, kita buat definisikan baru himpunan A, di mana himpunan A ini adalah paling banyak satu muka. Berarti paling banyak satu muka kan paling banyak satu, bisa MB, bisa BM, atau BB. Paling banyak satu, minim berarti harus ada satu muka. Terus himpunan yang kedua kita definisikan himpunan B yang baru, di mana B itu kita definisikan sebagai tidak satupun jatuh muka. Berarti nggak ada muka sama sekali, berarti BB ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa si A itu kalau lihat elemennya ini kan semua ada di sini ya. Ya, maka si A ini adalah himpunan bagian dari B atau biasa dari S ya. Ini harusnya udah belajar di Matgas makanya bisa dicepetin juga. Jadi A itu himpunan bagian dari S, B himpunan bagian dari S. Oke, itu namanya himpunan bagian atau subset. Oke. Sekarang kita mau menentukan peluang peristiwa. Menentukan peluang peristiwa dengan beberapa cara. Yang pertama pakai cara intuitif atau rasional aja. Jadi kalau ada N percobaan, masing-masing punya kemungkinan yang sama, berarti ya udah peluangnya seper-N. Misal ngelempar dadu. Ngelempar dadu kan semua dadunya dianggap dia punya secara rasional nih, intuitifnya dia kan tidak ada pemberat gitu ya. Maka dia ketika dia punya 6 mata dadu, maka kemungkinannya sama-sama seper-6 gitu. Jadi 1/N peluangnya. Contoh pelemparan mata uang 2 kali tadi sama-sama seperempat. Nah, bila eksperimen dapat menghasilkan N hasil, maka tinggal N dibagi N. Gitu. Ya, misalnya kayak tadi muncul paling banyak satu muka nih, peluang paling banyak satu muka kan ada 3 tadi ya, MB, BM, sama BB, berarti ya udah 3/4 gitu. Terus karena si peluang itu merupakan proporsi antara banyaknya elemen kejadian dengan dibagi total gitu ya, banyaknya elemen ruang sampel, maka pasti nilai peluang itu nggak mungkin kurang dari 0 dan nggak mungkin lebih dari 1 ya kan, karena N per N. Nah, lihat dari sini N per N. N itu kan paling sedikit 0, paling banyak N besar gitu. Jadi dia kalau paling sedikit, paling minimum 0, berarti ini nilainya peluangnya 0, paling maksimum ya sebanyak N besar, jadi N per N 1. Jadi ketika kalian ada nilai peluang terus nilainya ada di luar interval ini berarti salah, ada yang keliru dari caranya. Oke. Oke. Nah, menentukan banyaknya titik sampel, banyaknya elemen suatu peristiwa. Oke, untuk menentukan banyaknya titik sampel dalam suatu ruang sampel, menentukan banyak elemen peristiwa itu kita bisa pakai beberapa cara. Ada yang pakai ini ngulang SMA lagi, jadi bisa kita agak percepat. Kaidah penggandaan atau perkalian, nanti bisa dibuka lagi buka SMA-nya. Terus yang kedua bisa pakai permutasi sama kombinasi. Harusnya ini udah di luar kepala ini ya. Di matematik dasar juga kayaknya diulang lagi. Jadi eksperimen kalau ada setiap cara itu punya NI cara, maka ya udah tinggal dikaliin. Misalnya hidangan di restoran ada 5 pilihan makanan, 6 pilihan minuman, berarti kemungkinan pilihan yang kita bisa pilih itu adalah 30 pilihan. Misalnya makanan satu dengan minuman satu, makanan satu dengan minuman dua, dan seterusnya gitu kan ya, tinggal dikaliin. Itu aturan penggandaan. Kemudian permutasi itu intinya susunan yang terbentuk itu urutannya urutannya diperhatikan gitu ya. Kalau banyak permutasi dari n benda yang berbeda tinggal pakai n faktorial. Permutasi penyusunan huruf misalnya ada A B C D, kita mau susun hurufnya, maka urutannya tidak diperhatikan karena A B C D nggak sama dengan A B D C gitu ya. Kemudian permutasi yang kedua R benda dari N benda, misalnya kita mau ambil 2 untuk juara 1 dan untuk juara 2,
dari 20 pilihan lotre, maka ketika yang keambil angka 50, angka 20 untuk juara 1 dan angka 1 untuk juara 2 itu akan nggak sama ketika yang keambil sebaliknya, karena ada juara 1 dan 2 gitu ya. Maka ini persamaan permutasi harusnya udah aman ya. Kemudian kalau kombinasi berarti tidak memperhatikan urutan, artinya AB sama dengan BA. Tinggal pakai persamaan ini. Oke, kita ngambil dari kotak ketika mau ambil 2 kacang merah dan putih. Ketika yang keambil adalah kacang merah dan putih akan sama dengan ketika ngambil kacang putih dan merah. Kombinasi. Dilakukan eksperimen membentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Jadi ada pilihan angka 1 sampai 4, berapa peluang? Ingat ada peluang ya. Kalau ditanya peluang berarti 0 sampai 1 nilainya. Berapa peluang angka 1, 2, 3, 4 akan terbentuk 2 angka, tapi angkanya harus kurang dari 30. Nah, sekarang videonya di pause, terus coba kalian kerjain. Oke, nah setelah di pause, sekarang jawabannya gimana? Berarti kan kita harus cari, kalau cari peluang kan harus ada peluang A-nya itu adalah 2 angka yang kurang dari 30 tadi, dibagi peluang totalnya gitu ya. Nah, angka pertama itu berarti kan ada 4 cara, angka kedua ada 4 cara, kalau yang totalnya berarti ada 16 cara, jadi apa? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 gitu kan ya. Nah, tapi kalau bilangan yang kurang dari 30 berarti kan hanya boleh angka apa yang jadi depannya? Bentar. Berarti 2 angka nih. Berarti di sini hanya boleh angka 1 dan angka 2 gitu ya. Hanya ada boleh angka 2 angka. Kalau di sini boleh 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. 4 kali 2 8. Jadi 0,5 gitu. Berarti kan 0,5. 8. 8-nya itu berarti peluangnya adalah 8 dibagi 16 jadi 0,5. Jadi peluang terbentuk 2 cara. Ada 0,5 gitu. Nah, contoh juga dari kacang tanah ini ada 12 biji kacang tanah dalam sebuah kotak, 8-nya bijinya merah, 4-nya bijinya putih, terus diambil sekaligus 3. Maka berapa peluang terambilnya 2 kacang yang kulitnya putih dan 1 yang kulitnya merah? Ini berarti pakai apa? Di pause dulu videonya, coba dikerjain dulu, terus habis itu dicocokkan dengan hasil di video setelahnya. Jadi hasil yang memungkinkan, biji kacang tanah 12 biji, jadi kita ambil dulu N populasinya ya, N ruang sampelnya. Berarti dari 12 kita ambil 3 tanpa memperhatikan berapa kacang merah kah, kacang putih kah gitu. Ya, jadi 12 kombinasi 3, 220. Kenapa pakai kombinasi? Karena tadi kacang merah dan putih sama kayak kacang putih dan merah. Kemudian Na-nya diambil 2 biji putih dan berarti dikalikan di sini 2 biji putih 2 dari 4 dan 1 biji merah 1 dari 8 pakai kombinasi juga. Jadi 48 berarti peluangnya adalah tinggal 48 bagi 220. Oke. Kemudian dengan frekuensi relatif ini adalah frekuensi ketika dilakukan ketika asumsi bahwa kemungkinan sama itu nggak mungkin dipenuhi gitu ya. Oke. Tinggal cari peluang A itu adalah berapa banyak A terjadi dan berapa pengulangannya. Ini kita agak percepat karena sudah pernah ya waktu kemarin di Matdas juga. Terus misalnya A adalah peristiwa munculnya angka 6, terus jika dadu dilempar 100 kali, terus angka 6-nya muncul 2-3 kali, berarti peluangnya angka 6 itu adalah ya udah langsung peluang relatifnya 23/100. Udah gitu, gampang. Nah, ini ada latihan, silahkan dicoba. Nanti kita lanjut di video setelahnya. Assalamualaikum.